Oh iya Lang, aku dari kemarin penasaran banget tentang keteladanan Nabi Muhammad. Iya ya Zan, aku juga. Dalam hidupnya, Rasulullah itu selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Aku pernah ngebaca tentang salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad adalah seorang nenek tua Yahudi. Kebetulan, jika Nabi ke masjid, selalu melewati rumah si nenek. Aku heran sama beliau. Dia tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Kamu mau denger gak cerita tentang Nabi Muhammad yang dizolimi nenek tua Yahudi? Wah, kedengarannya menarik. Boleh deh Lang, coba ceritain. Suatu hari, Rasulullah lewat. Si nenek sedang menyapu rumahnya. Buru-buru, si nenek mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkan sampah dan debu itu ke Rasulullah. Rasulullah terkejut, namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah dan berkata, "Nyah kau." Keesokan harinya, Rasulullah lewat lagi di depan rumah si nenek. Masya Allah, ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini, dia juga meludahi Rasulullah. Lalu, bagaimana sikap Nabi Muhammad ketika dilempar dengan kotoran? Dan lebih parahnya lagi, kali ini nenek tua itu sambil meludahi Rasulullah. Lagi-lagi, Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah tidak terpengaruh. Lalu, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah si nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah dan debu. Rasulullah tetap saja tidak marah. Suatu kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini lain. Si nenek tidak kelihatan. Padahal, Rasulullah sudah bersiap-siap menyapanya. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada si nenek. Rasulullah lalu mendatangi tetangga si nenek. Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini. Tanya Rasulullah. Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah selama ini ia selalu menghinamu? Rasulullah hanya tersenyum mendengar pertanyaan tetangga si nenek. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek itu tinggal sebatang kara dan kini sedang sakit keras. Maka bergegaslah Nabi Muhammad menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu, Rasulullah membantu memasak makanan, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek heran melihat ada orang yang membantunya. Ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Akhirnya, tahulah siapa sebenarnya yang membantunya. Begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus, si nenek meneteskan air mata. Selama ini, tidak ada yang mau merawat dirinya. Tapi, justru orang yang selama ini dihinanya, dengan penuh kasih sayang telah peduli dan mau merawatnya. Sungguh mulia hati orang ini, pikir si nenek. Lalu nenek tua renta itu meminta maaf kepada Rasulullah. Begitulah Zan, salah satu kisah tentang kemuliaan dan kebeningan hati Nabi Muhammad. Karena itu, para sahabat dan orang-orang yang pernah mengenal beliau begitu menyayangi beliau. Ketika beliau wafat, orang segagah Umar bin Khattab juga menangis terseduh-seduh.
Akhirnya si nenek yang selalu melempar sampah dan debu bahkan kotoran itu masuk Islam. Ia kemudian menjadi salah seorang muslimah Yahudi yang taat di masa Rasulullah. Iya Lang, kalau zaman sekarang banyak orang mengaku muslim dan mengaku telah melakukan apa yang dulu Rasulullah lakukan. Tapi apa yang terjadi jika ada orang seperti nenek itu yang menjolimi mereka? Yakin aku Lang, pasti ada sebagian yang paling tidak justru dihardik balik nenek itu. Ditempeleng, ditonjok, atau malah dibunuh. Pertanyaannya, ikut aliran apa muslim itu? Mengaku paling pintar, benar, namun tidak mengikuti sunnah Rasul tercintanya. Oleh karenanya Zan, pada zaman Rasulullah dulu, banyak orang non-muslim akhirnya masuk Islam karena sifat dan sikap lembuh dari Rasulullah tercintanya. Sedangkan pada masa sekarang, sebagian umat muslim malah saling berlomba menakutkan bagi umat lainnya. Kasar dengan yang lain, saling tuduh, gibah, berlaku kasar, bahkan masih ada muslim yang justru membantu faham satanis. Ikut membantu misinya agar Islam terlihat justru seakan-akan tambah menyeramkan. Bener Lang, akhirnya di mata orang non-Islam, orang muslim hanyalah masalah, bukan justru menyelesaikan masalah. Mereka memiliki agenda mengembalikan fakta pada masa Rasulullah dan justru membantu agar terlihat bahwa umat muslim yang justru membuat keonaran, peperangan, tipu daya, dan menyebar kebencian serta sangat-sangat menakutkan. Akhirnya ada istilah Islamophobia. Sekali lagi, coba perhatikan deh sebagian muslim di sekeliling Anda pada zaman sekarang. Sebagian muslim justru masih menganut faham kebencian itu, memecah belah, pertikaian, perselisihan, dan peperangan, hingga menyebut umat beragama sebagai kafir, orang yang tak percaya Tuhan. Mereka tak lagi menganut akhlak Rasulullah yang justru mendamaikan, menyabarkan, dan menenteramkan hati. Apakah Anda juga termasuk golongan orang-orang muslim semacam itu? Jika segenap muslim selalu bersabar seperti Rasulullah, juga menyabarkan dan menenteramkan sekelilingnya, maka dapat dipastikan semakin banyak orang yang akan memeluk Islam. Memang pada masa lalu, banyak orang masuk Islam karena melihat akhlak Nabi Muhammad yang sangat teramat luar biasa. Tak seperti masa sekarang yang malah setiap aliran seakan paling benar. Padahal enggak juga. Kita bisa meniru apa yang beliau lakukan kepada orang lain, termasuk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita sekalipun. Piye? Gue sehat toh? Isih gelem ra nglakoni apa sing Rasulullah contohke?